telah mensilakan zakat untuk buka kembali musola dan masjid. Ke masjid ini, musola ini, tadi mereka berani masuk masjid musola karena sudah ada himbauan. Baik itu katanya memutuskan tali silaturahmi, tapi itu untuk memutuskan penyakit ini. Dengan Cak Dada. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cak Dada di channel DA Dadang Aprianto dalam acara BBC Bincang-Bincang Cemerlang. Baiklah, pada pagi hari ini saya sengaja mendatangkan tamu kehormatan bagi channel saya, channel Dadang Aprianto, mendatangkan Ketua Forum RT RW Kelurahan 910 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Bapak Mas Agus Asnawi BSC. Pada pagi hari ini kami berdua akan membincangkan bagaimana sih antusias masyarakat setelah dibukanya kembali rumah ibadah di Kota Palembang ini. Karena beberapa hari yang lalu pemerintah kota melalui wali kota itu telah mengeluarkan surat untuk dilaksanakan kembali peribadatan baik itu di masjid, musola, surau untuk di Kota Palembang ini. Baiklah, saya akan menyapa Bapak Mas Agus Asnawi BSC selaku Ketua Forum RT RW di 910 Ulu. Baiklah, selamat pagi Pak Asnawi. Gimana kabar hari ini, Pak? Sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kelihatannya pagi ini masih seger. Ya. Jadi gini Pak, kita pada pagi hari ini akan coba membincangkan seberapa antusias sih masyarakat Kota Palembang dengan dikeluarkannya surat edaran lah dari pemerintah Kota Palembang bahwasanya untuk masyarakat Kota Palembang dipersilakan kembali untuk beribadah di masjid, musola dan surau. Silakan Pak. Terima kasih Anak. Pagi. Jadi kami sebagai Forum RT RW di sini juga masyarakat. Terima kasih kepada pemerintah kota maupun Sumsel maupun RI yang telah mensilakan zakat untuk buka kembali musola dan masjid untuk beribadah. Karena selama ini karena adanya COVID-19 ini, masyarakat dulunya apalagi bulan puasa itu kalau terawih itu rami di masjid musola ya. Apa jagung kan? Wah, rami. Nah, mereka itu di samping kita beribadah beramal ibadah kan dan pahala itu melepaskan rasa haus lapar sehari itu kumpul-kumpul kan masyarakat kan itu hilang. Rasa enak. Soal puasa itu memang terasanya bahwa itu puasa itu nikmatnya untuk Tuhan. Nah, jadi karena adanya ini maka tiap hari dihimbau oleh pemerintah untuk sementara tutup baik musola maupun masjid dan berkumpul. Karena apa? Takut menular. Kita itu bukannya memutuskan tali silaturahmi, tapi kita itu untuk memutuskan penyakit ini. Benar. Yang sampai nyebar ke mana-mana. Sebab apa? Kalau kita bebaskan, satu kena, dua akhirnya berantai. Iya. Ya, karena itulah pemerintah bukannya dia
memutuskan rantai persahabatan atau silaturahmi, tapi mereka itu untuk memutuskan penyakit ini. Iya, penyebaran penyakit. Penyebaran ini ya. Alhamdulillah masyarakat menerima. Nah, jadi masyarakat itu semuanya sholat jemaah di rumah, ya. Juga dibawa oleh juga MUI kan, juga NU. Jadi kita oleh media kita di rumah sama saja. Nah, jadi sekarang ini karena sudah agak aman, aman lah. Yeah. Sekarang dibuka kembali masjid dan musola. Nah, di sini masyarakat, ya dulunya asalnya hilang ada ya yang bilang ini dua. Iya. Sekarang ini, langsung bangga, ya. Bisa ketemu lagi dengan masyarakat, kumpul kan. Nah, di sini juga kami sebagai forum, itu kan, kami sebagai RW, kami mengimbau, nah, kami sebagai tali dari pemerintahan, kami himbau kepada masyarakat bahwa sekarang ini masjid dan musola bisa dibuka kembali. Tetapi ada syarat-syaratnya. Iya. Kita harus mengikuti protokol kesehatan. Sebab sini kan kita nggak bisa, kita beribadah boleh, sehat boleh. Iya. Kata dulu kita beribadah tapi sakit. Benar. Tidak maksimal ya. Iya. Tapi atau beribadah terus sehat itu yang tidak Tuhan. Iya. Ya. Kita nggak bisa mencari amal tu dengan Allah. Yang mencari amal tu riak terkabul. Benar. Tapi amal tu untuk dengan Allah, untuk dapat surga mati ya. Jadi, nah di sini kami himbau masyarakat bahwa dibolehkan sembahyang di masjid atau di musola, tapi kita ikuti protokol kesehatan, yang mana kita harus bawa sejadah sendiri. Iya. Tidak boleh pakai sejadah tangga. Oh, iya. Jadi kalau kita mau sholat ke masjid, ke musola, untuk peralatan sholat itu dibawa dari rumah masing-masing. Iya, masing-masing. Misalkan contohnya sejadah. Ya. Dibawa dari rumah. Ya. Oh itu ya. Ya. Dan kalau kita kan pakai yang lam di masjid mungkin Takut ya. takut kan tung tinggi. Iya. Mungkin MP yang Iya. sekarang ini kan jadi kita bawa sendiri. Bawa sendiri. Lalu kami himbau juga setiap jemaah jaga jarak. Ya. Minimal 1 meter. Iya. Ya, minimal 1 meter. Nah, jadi sudah itu pakai masker. Pakai masker. Jadi sudah itu kalau pulang kami sarankan langsung cuci tangan. Pulang rumah ya. Iya. Nah, bila perlu baju di lepas langsung dicuci. Ya. Karena kita banyak kita ni ambil aman, aman. Nah, kami alhamdulillah, kami di keluarga kami itu dihimbau oleh Pak Lurah dan juga Babin Mas, dan Babinsa dan juga Pak Camat, Gabari, Pak Audi, Pak Lurah kami, Pak Suri Jamil, Pak Mas kami, Pak Eki, dan Pak Abinsani, Pak Sujiman. Iya. Mereka itu Kerja keras lah. Mereka terus menghimbau kan, menghimbau ya, namanya kan mimpi itu takut kalau akan sakit. Iya. Itu nih kalau anak bapak tuh sian dengan anak. Benar. Iya. Mereka itu menghimbau itu lah agar masyarakat kami di Hulu itu sehat semua itu. Maksud mereka tuh kan jangan sakit. Jadi maksud mereka tuh apapun sekecil apapun sakit itu tidak lemak sudah. Nah, jadi mereka bekerja keras, baik dari pagi sampai ke malam. Kadang-kadang baik itu yang nggak masuk dinas di Tabes, juga di kelurahan juga. Repot. Dalam terpunan juga, Pak Babinsa juga. Melok keliling Palembang ini dan juga Jadi luar biasa Pak ya. Karena untuk mengantisipasi jangan sampai penyebaran COVID-19 ini semakin luas. Ya. Iya. Pak kami itu di kami itu kira sampai 0% lah yang kena tu kan. Iya. Alhamdulillah. Kami itu kan kena masyarakat kerja keras ya. Pak kami
RT RW kami itu memang apa? Ketika sekali dia tuh takutnya kalau itu sakit lah. Jadi RT-nya bersikeras kan, menghimbau masyarakat kan, jangan sampai jangan sampai kamu tuh tahu deketan lah, kalau deketan boleh tapi jaga jarak, ya, pakai masker. Nah, juga kami situ memang ketua yang kuat situ kan di kami. Nah, jadi masyarakat di kami dan susu kita Palembang sama saja mungkin ya, mereka ini dibukanya musim ini. Wah, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya, antusias ya. Wah, senang kan, senang rasanya ya. Senang. Rasanya kebetulan, iya, nggak bisa gembira kan. Nah, seperti Jenis Agung kan. Jenis Agung itu kemarin tuh saya main. Setelah Jumat kemarin ya. Kami. Itu emang ya korbannya singkat kan. Tapi karena ibadah dari kesehatan bahwa sejauh mungkin ayatnya pendek. Selesai kan, di situ jam 1 selesai, jam. Iya. Itu kenapa? Gunanya untuk yang sampai pertemuan itu panjang kan? Panjang. Iya. Nah, sebab jangan sampai kayak mentang-mentang kita nih sudah dibuka ini ya. Itu lah klaster panjang. Iya, benar ya. Jadi masuk dari peraturan membaca dibuka ini kita tuh untuk ibadah. Iya, untuk ibadah. Sakit itu dijauhi. Benar. Jadi di kami juga tuh di masjid-masjid ini, terima kasih juga dengan Dewan Masjid Indonesia ya. Itu ayah Pak Bahari SIM dan Faisal Pak Janheri itu membantu masjid dan musola ini untuk ngepel. Ngepel lantainya ya. Itu jinjang sepaket. Ada istiwa pel, biasanya ada juga embernya, sikat juga, ada ngepel ini kan. Satu paket ya, alat bersih lantai masjid. Jadi itu dipergunakan pada saat mau sholat. Misalkan 1 jam lagi mau masuk sholat, dipel dulu. Setelah sholat mungkin dipel lagi. Itu benar untuk mengantisipasi jangan sampai ada virus yang nempel di lantai. Mungkin ada lagi ini itu Pak RW ya. Pak RW. Jadi ketika antusias masyarakat biasanya kan kalau kita sholat 5 waktu. Sahabat Cak Dadang, kali ini channel Dadang Aprianto akan membagikan giveaway untuk 20 orang pemenang. Syarat dan ketentuan boleh lihat deskripsi di bawah ini. Tuh sebelum COVID kan rame nih. Nah, terkadang kan masyarakat ini belum tahu nih telah atau belum dibukanya kembali. Ini kan kalau Palembang ini kan PSBB. Artinya PSBB ini kan masih zona merah Palembang. Nah, terkadang kan masyarakat kan belum terkabar atau belum ada sosialisasi yang terlalu masif bahwasanya masjid dan musola ini telah dibuka. Mungkin masih ada masyarakat yang belum mendengar. Mungkin dalam kesempatan ini bolehlah Pak RW selaku ketua forum RT RW untuk menyampaikan kepada masyarakat luas bahwasanya masjid dan musola ini sudah dibuka. Itu memang dari buka ini ada yang tahu nggak tahu Pak. Tapi sebagian mereka tahu. Nggak tahu kan. Kalau mereka ini menanti untuk masuk masjid kan. Nah, cuman ada juga masyarakat yang masih enggan masuk masjid musola. Khawatir Mas ya. Khawatir hati. Dia takut kalau bergabung kan. Tapi kita himbau, tentu kan dihimbau tadi maka ini juga saran kan diinformasikan di masyarakat bahwa tidak apa-apa kita main masjid di musola kan untuk aturannya tadi kita pakai masker tadi kan. Kita sebelum datang kan kalau bersih cuci tangan kan, kita wudhu kan bersih sudah pakai masker kan, itu bawa sudah sendiri. Sudah kita himbau kan. Jadi misalkan itu selama ini
mereka itu agak takut masuk masjid musala. Nah, sekarang sudah berani. Ya, sudah berani. Ya, himbau kan. Ya, itulah makanya sekarang ini kami Pak. Rame, ya, alhamdulillah. Sekarang ini itu tuh kadang-kadang berjumpa loh, sekarang momen pagi ini ya. Malam itu juga malam itu, wah ya amin. Luar biasa ya. Biasanya. Karena ada rasa apa namanya, keinginan yang selama ini terpendam lah bahasanya, terpendam, tidak bisa dilaksanakan. Tiba-tiba ada dibuka, harapan kita semakin hari masjid dan musola ini semakin ramai dikunjungi untuk beribadah, bukan untuk kelakar-kelakar. Ya, jadi gini Pak, ketika kembali lagi masjid musola ini kan harus tetap patuh dengan protokol kesehatan. Nah, supaya masyarakat ini meyakini bahwasanya ketika kita beribadah dan kesehatan kita tidak terancam, menurut pandangan Bapak atau pengetahuan Bapak atau yang pernah Bapak lihat, sudah sejauh mana sih kesiapan masjid dan musola ini untuk menjamu atau membuka masjid ini dengan protokol khusus? Misalkan di masjid itu ada menyiapkan untuk cuci tangan, sudah sejauh mana Pak ini untuk masjid dan musola kesiapan misalnya? Ya itu kami himbau itu sudah masyarakat masjid musola itu di setiap masjid musola itu ada cuci tangan. Ada cuci tangan, ada yang spesial untuk kalau di musola yang kecil ini udah siap sudah. Udah siap ya. Tapi kalau misalnya buntu itu banyak yang air juga lagi ya banyak. Tapi kalau musola yang kecil ini sudah siap. Itu ember ya. Ember atau untuk sabunnya ada kasih siap kalau dihimbau. Nah, dan juga bantuan pemerintah kan sudah kesanakan pemerintah juga untuk membantu yang besar ini sudah dikasih kan. Dan juga ada masyarakat yang di lingkungan situ yang ngasih itu kan dari himbauan. Jadi mereka ini ke masjid ini musola ini, tadi dulu. Mereka berani masuk masjid musola karena sudah ada himbauan baik di televisi kan maupun dari Quran, bahwa aman masuk masjid musola. Jangan khawatir lagi lah ya. Karena masjid sendiri sudah menyiapkan fasilitas protokol kesehatan. Tinggal saja kita sebagai umat tetap juga harus berwaspada juga ya. Jadi dari rumah misalnya ke masjid jangan terlalu banyak kumpul-kumpul ketika mau ke masjid. Kalau mau ke masjid aja gitu kan. Jangan ke masjid nongkrong dulu. Karena apa Pak? Terkadang kan kita ini kan ketika kita mau ke masjid ada kawan ngobrol, ya boleh saling sapa misalnya. Tapi jangan terlalu lama. Takutnya ketika kita keluar rumah kembali membawa virus. Tapi virus ini kan tidak ketahuan Pak. Kalau enak kalau kita sakit gigi misalnya, ketahuan sakit gigi. Ini virus ini tidak ketahuan, senyap. Nah, jadi kalau untuk dari pemerintah sendiri Pak, menurut pandangan Bapak, ketika PSBB ini kan ekonomi kan jadi carut marut lah ya. Ada yang kemarin bekerja, sekarang tidak bekerja, yang kemarin berjualan, hari ini tidak lagi berjualan, karena tidak ada yang membeli. Karena orang dihimbau untuk berdiam diri di rumah. Ya. Nah, untuk di lingkungan Bapak sendiri terkait dengan tidak lagi ekonomi ini berputar seperti biasa, terkadang kan ada muncul lagi orang biasa punya penghasilan, hari ini tidak punya penghasilan. Nah, terkadang kan kalau anak-anak muda misalkan yang biasa pegang uang, hari ini tidak pegang uang, karena pikirannya kan jadi ini. Nah, untuk tantrik lah di wilayah Bapak, sejauh mana Pak? Ya, itu memang dampaknya dari COVID-19 ini. Ya, ekonomi agak goyang. Tetapi ya alhamdulillah setelah ada bantuan pemerintah kan dikit. Nah,
yang enak nih kenapa budak tidak sekolah. Iya, kurang biaya ya. Jadi budak tidak sekolah ini kan, jadi ongkos itu kan kurang. Nah, jadi selama ini kan pikir deh, kalau kan kita punya anak 4 atau 5 ada. Kalau 20.000 sih ke uang, sini pula sehari ya. Nah, berhubung tidak sekolah ini yang menguntungkan ini. Agak mendingan. Mendingan tak sekolah ini. Jadi alhamdulillah karena pemerintah sudah mengerti mungkin tak. Jadi kan yang misalnya sekolah kan, jadi pemerintah mengerti bahwa itulah makanya sudah di Dignas kan mungkin yang dulu masuk sekolah tatap muka ya. Buka kan, dari rumah saja. Sebab ini yang mengurangi biaya nih, yang tak tahu kalau lagi sekolah lagi kan, belum tahu gitu. Tapi asal ini, tidak ada ketik dampaknya kan, dampaknya. Pun sekarang ini kan ada bantuan pemerintah untuk masyarakat miskin baru. Misbar ya. Ya, alhamdulillah bantu juga kan, bantu. Sebab yang lama-lama kan ada PKH kan. Iya. Jadi kan mereka kasih kan, PKH tiap bulan kan, dapat beras kan, duit. Nah, yang miskin baru ini kan, dan yang PHK kan, jadi kan dapat juga dari masyarakat ini. Dan itu, jadi yang lemak tuh itulah, karena budak sekolah ini dia ongkos tuh agak kurang. Jadi kalau masalah keamanan dan ketertiban di wilayah 910, Bapak selaku Ketua Forum RT/RW, bagaimana pandangan Bapak untuk keamanan dan ketertiban di wilayah 910 dulu, Pak? Nah, kalau keamanan itu ya tergantung itu kan, musasi tidak. Tapi situ agak aman. Aman. Sampai hari ini pokoknya di 910 dulu aman lah ya. Aman, ya. Relatif aman ya. Aman, relatif begitu misalnya selapo maling hati-hati kan. Iya. Cuman kalau itu itu ibu-ibu dikit kampung biasa. Biasa tadi. Cara kumpul lah ya. Tapi masalah kalau makan tuh cukup lah kan. Cukup. Kami harus saling bantu lah. Iya. Kalau yang cak kurang bantu. Apalagi Pak Lurah kan jam itu utuh himbau kan. Yang juga ada juga di HP ini telepon RT/RW. Oh iya, jadi saling sharingnya walaupun tidak ketemu fisik tetap di grup-grup ya. Di grup ya, jadi itu yang membantu kami kan, tahu kalau jadi masyarakat ini tahu. Malahan kalau dia nyebar kan, ada juga yang RT/RW ke tetangga kan, ada yang sebelah ini tahu. Jadi itulah alhamdulillah sekarang ini walaupun itu ada bencana ini, ya masih masyarakat di Kota Palembang ini khususnya kami itu, ya walaupun becak sawah tapi masih lemah. Iya. Dan juga lagi buka dalam masjid ini kan, musola ini. Iya. Itu langsung betulan. Masyarakat masa tenang ya. Iya, masuk lagi ya, masuk. Langsung itu mana? Dulu kilangan induk semang tuh datang lagi. Iya. Lacak itu kan apa? Selama ini kan kena tutup masjid musola ini, kita menghimbau masyarakat. Kita ni langsung kehilangan silaturahmi. Iya. Hilang sama hilang keluarga. Iya. Ya, negara ini. Negara kita ditunda ya. Nah, semenjak buka ini, wow. Satu yang mana? So diminat semua lebih kan? Sama cak lebaran lagi. Iya. Satu bantunya nih. Iya. Jadi kalau boleh saya mengetahui Pak, dengan adanya buka masjid musola ini, aktivitas apa saja yang sudah dilakukan untuk di masjid di musola? Itu biasa, kalau lagi apa misalkan ada pengajian? Iya, di waktu kan, yang waktu tetap. Nah, sudah itu pengajian dimulai lagi. Iya, mulai. Kami itu ada bantuan yatim kan? Sekali. Mulai lagi ya. Iya. Udah hadro atau terus dari hadro lagi. Bukan tapi jaga-jagaan, masker kan, himbau kan, itu masker kan, lalu dengan jauh-jauh dikit. Yang penting ini tadi, yang penting itu tuh mano gawe lancar, tapi kita sakit. Iya, sehat. Itu yang minta tuh kan. Arti dulu kita kumpulan kami sakit. Mungkin ada himbauan untuk masyarakat di Kelurahan 910 dulu selaku Bapak Ketua Forum RT/RW. Silakan Bapak menghimbau kepada masyarakat atau permohonan lah kepada pemerintah, silakan melalui channel saya Pak.
meminta kepada masyarakat, khususnya di keluarga saya dahulu. Ini karena kita sudah agak buka kembali SBB ini, dan juga kita sudah bisa masuk ke masjid, masuk musola, dan juga kita sudah bisa ke pasar mana-mana bebas. Cuman ini belum sedekah konten baik. Nah, kami himbau masyarakat bahwa kalau keluar rumah itu ya kita pakai masker, pakai masker. Sudah itu kita jaga jarak, ngomongan jaga jarak. Sudah itu kita kalau balik langsung cuci tangan, bila perlu langsung buka baju, buka celana, cuci. Iya, cuci bersih. Jadi kita lemak itu sehat, lemak itu sehat, bersakit enggak. Nyuci juga ada sakit nyuci. Nyuci sakit, tapi gitu kan nyuci itu gitu apa? Baju itu ganti baru. Tidak menulakan anak bini. Benar. Yang laki tidak menulakan bininya dan anaknya, yang bini tidak menulakan dengan anak lakinya. Anak juga dengan bapak emaknya. Jadi itu mengharapkan masyarakat kami bahwa kalau pergian jangan lupa pakai masker, dan juga jaga jarak dengan teman dan kawan, sahabat, dan pulang langsung cuci tangan dan cuci semua baju-baju itu. Dan para pemerintah kami harapkan kiranya ini ada banyak warga miskin baru, mohon bantuannya cepatnya, jangan sampai ada gejolak untuk masyarakat. Dan kasihan masyarakat perlu makan minum. Mungkin ini saja bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas kehadirannya di channel saya, channel DA Dadang Aprianto, dalam acara BBC Bincang-Bincang Cemerlang. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terpenting, terus pantangin channel DA Dadang Aprianto dalam acara BBC Bincang-Bincang Cemerlang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.